Shalom Rehoboth Kids, Happy Happy Sunday. Sunday. Gimana kabar hari ini? Luar biasa. Oke, hari ini kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk semuanya berdiri, kita mau bersuka cita buat Tuhan. Sukacita kalau kita berjalan dengan Tuhan Yesus, adik-adik. Nah, sebentar juga kita mau belajar firman Tuhan. Yuk, kita mau naikkan satu pujian kita mau siapkan untuk menyembah Tuhan, yuk. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Puji Tuhan. Yuk kita lipat tangan, kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih yang Engkau Allah kami yang sangat baik. Tuhan yang selalu menyertai setiap hari dalam kehidupan kami. Tuhan, hari ini kami sudah memuji Tuhan, kami bersuka cita karena Engkau baik untuk kami. Sebentar juga kami mau belajar firman-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkati kami dengan hati yang subur, hati yang penuh dengan sukacita, hati yang siap untuk belajar firman Tuhan. Tuhan pimpin kakak-kakak yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya apa yang Tuhan mau nasihatkan buat kami, itu boleh kami terima dengan hati yang penuh sukacita. Terima kasih ya Bapa, kami siap untuk dengarkan firman Tuhan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom
adik-adik. Oke, sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Adik udah siap dengerin firman belum? Udah ya pastinya ya. Oke, semuanya duduk yang manis, duduk yang rapi, kita mau dengar firman Tuhan. Oke, hari ini judul firman Tuhannya I will do God's favor. Ayatnya ada di 1 Samuel 7. 1 Samuel pasal yang ke-7. Oke, adik-adik boleh buka Alkitabnya, boleh baca Alkitabnya. Kak Elsya mau ceritain apa kisahnya, oke? Jadi waktu itu Tuhan membuat bangsa Filistin kalah. Jadi pada waktu itu bangsa Israel menyembah patung. Menurut adik-adik, boleh nggak kita nyembah patung? Boleh nggak? Ada yang tahu nggak kita boleh nyembah patung nggak? Nggak boleh ya adik-adik. Kita nggak boleh nyembah apapun selain Tuhan Yesus. Hanya ada satu Tuhan, hanya ada satu pribadi yang boleh kita sembah, yaitu Tuhan Yesus. Nah, bangsa Israel waktu itu nyembah patung. Jadi bangsa Israel jauh dari Tuhan. Mereka nggak berdoa, mereka lupa sama Tuhan, mereka cuekin Tuhan, dan mereka nggak menyenangkan hati Tuhan. Terus bangsa Israel akhirnya berbuat dosa karena mereka jauh dari Tuhan. Nah, pada waktu itu ada bangsa Filistin yang mau menyerang mereka. Mereka takut banget. Mereka semuanya bilang ke Samuel, Samuel gimana ini? Bangsa Filistin mau nyerang kita. Gitu. Akhirnya Samuel ingat kalau mereka punya Tuhan. Akhirnya Tuhan ngomong ke Samuel, kalau misalnya bangsa Israel mau nyembah Tuhan, mau minta ampun ke Tuhan, mereka hancurin semua patung-patung berhala, Tuhan pasti bakal nolong mereka. Akhirnya waktu bangsa Israel diserang sama bangsa Filistin, mereka ingat Tuhan dan mereka menghancurkan atau mereka memusnahkan semua patung-patung yang mereka sembah itu. Akhirnya Samuel menyuruh mereka semuanya untuk ngumpul di Mispa. Di Mispa itu mereka berdoa sama Tuhan, mereka minta ampun sama Tuhan, dan Tuhan Yesus mendengar doa mereka waktu mereka di Mispa gitu. Nah, mendengar bangsa Israel berkumpul di Mispa, bangsa Filistin ini langsung datang nyerang mereka. Bangsa Israel makin takut. Gimana ini Samuel? Ayo kamu terus doa sama Tuhan. Cepat minta pertolongan dari Tuhan. Akhirnya si Samuel ini Samuel terus berdoa, terus minta pertolongan dari Tuhan, minta pengampunan dari Tuhan. Kalau di ayat 10 bilang, tetapi Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka. Wow, adik-adik, Tuhan ngirim petir atau kilat gitu kepada bangsa Filistin, dan akhirnya mereka lari ketakutan. Bangsa Filistin ini dikalahkan oleh bangsa Israel. Akhirnya Samuel berterima kasih kepada Tuhan, dia mengambil batu besar untuk dijadikan batu peringatan atau batu tanda kalau Tuhan Yesus sudah nolong mereka. Dan batu itu dinamai Ebenezer yang artinya sampai di sini Tuhan menolong kita. Nah, akhirnya mereka jadikan patung itu, mereka terus menceritakan kepada anak cucu mereka supaya anak-anak mereka semua ingat kalau Tuhan itu pernah menolong mereka. Oke, adik-adik, Kak Asya mau tanya, Tuhan Yesus itu ada di mana sih adik-adik? Ada di atas? Ada di bawah? Ada di gereja? Ada di rumah kita? Ada di kamar? Benar, Tuhan Yesus ada di dalam hati kita. Kenapa kok Tuhan Yesus ada dalam hati kita? Karena kita percaya sama Tuhan Yesus. Karena kalau kita percaya sama Tuhan dan kita berdoa panggil Tuhan Yesus pasti ada dalam hati kita dan menghapus semua dosa-dosanya kita. Nah, hari ini kita belajar kalau kita menyembah patung lain atau menyembah apapun itu, menyembah misal kita punya idol atau kita punya mainan yang kita suka banget, terus kita mainin itu terus, kita tonton itu terus, kita lupa sama Tuhan, nggak berdoa, kita kayak terkesan mengidolakan itu jadinya, kayak mengutamakan itu daripada Tuhan, itu kita berdosa. Nah, sekarang hari ini kita belajar untuk memprioritaskan Tuhan, mengutamakan Tuhan, dan hanya ada satu Tuhan yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita bisa menempatkan Tuhan itu satu-satunya dalam hidup kita bisa menghormati Tuhan, kita bisa mengutamakan Dia, kita selalu berdoa, nggak pernah lupa sama Tuhan, pasti Tuhan akan menyatakan kemenangannya buat kita semua. Tuhan berkati kita semuanya adik-adik, amin buat firman Tuhan ya. Oke, sebelum kita berdoa, sebelum kita selesai firman Tuhan, kita mau baca ayat hafalan dulu. Ayat hafalannya ada di Yohanes 8, ayat yang ke-29.
Yohanes 8 ayat 29. Kita baca sama-sama ya. Aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Sekali lagi yuk. Yohanes 8 ayat 29. Aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Amin. Oke adik-adik, kita mau sama-sama berdoa yuk. Tutup mata, lipat tangan, kita tutup dalam doa. Bapak, makasih buat hari ini Tuhan. Makasih buat kasih-Mu, makasih buat pernyataan Tuhan. Makasih juga kami udah selesai belajar firman Tuhan hari ini. Firman yang ingetin kami lagi supaya kami hanya menyembah satu Tuhan, yaitu Engkau Tuhan, Tuhan Yesus Kristus. Kami mau memprioritaskan Tuhan, kayak mau mengutamakan Tuhan dalam hidup kami lebih dari apapun. Biar kami Tuhan jadi anak Tuhan yang cinta mati-matian sama Tuhan Yesus dan tidak ada Allah lain yang kami sembah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kegiatan kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Lindungi sertai kami terus Tuhan. Berkati orang tua kami juga, dimanapun mereka berada, apapun yang mereka lakukan. Semua Tuhan yang buat berhasil. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Adik-adik yang udah percaya sama-sama katakan, amin. Oke, sampai ketemu minggu depan adik-adik. God bless you.